Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari ini, Rabu tanggal 27 Oktober 2021, merupakan pekan biasa ke-30. Hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan Yesus dari Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Mari sebelum memulai kita akan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kami bersyukur pada pagi hari ini dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa menerima keselamatan itu seperti melangkah melalui pintu yang sempit. Kita dapat membayangkan bila kita masuk melalui pintu sempit dan yang akan masuk adalah orang banyak, maka tentulah memasuki pintu yang sempit itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi diperlukan usaha, diperlukan ketaatan, diperlukan kesetiaan, dan diperlukan semangat memang berusaha untuk melangkah ke dalamnya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Keselamatan itu diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada kita dengan cuma-cuma, gratis, tidak perlu membayar. Mengapa? Karena sudah dibayar lunas saat Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi diperlukan usaha dari kita untuk melangkah dan mencapainya. Artinya, menerima keselamatan itu sampai dengan akhir hidup kita. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita atau anak-anak sekalian lahir dari keluarga-keluarga Katolik. Artinya, mama dan papa kalian memang sudah Katolik saat kalian lahir. Kalian dibaptis saat bayi, diajak rajin ke gereja, diajari berdoa, diajari mengasihi dan memperhatikan orang lain, dan sebagainya. Saat mulai remaja, saat kita mulai sekolah di sekolah yang agak jauh, kita punya teman-teman yang lebih banyak di luar rumah. Ada teman-teman yang mungkin tidak satu gereja dengan kita, bahkan ada dari agama lain dan sebagainya. Nah, teman-teman kita, lingkungan kita bergaul, itu seringkali memberi pengaruh kepada kita. Mari kita mencoba mencermati apa pengaruh teman-teman kalian atau lingkungan kalian terhadap cara kalian mengimani Tuhan Yesus. Apabila ajaran dari orang tua kalian yang baik, kemudian kalian sekarang mulai berubah, mulai malas ke gereja, mulai malas berdoa, mulai malas melayani sebagai misdinar, bahkan ada yang berani kepada orang tua, melawan orang tua, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi pengaruh-pengaruh itu membawa hal-hal yang negatif, terjerumus narkoba, mabuk-mabukan, mencuri, kriminalitas, dan sebagainya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hal-hal negatif itu harus kita lawan, harus kita singkirkan, harus kita jauhkan dari hidup kita. Itu merupakan salah satu usaha kita untuk tetap mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Mengapa? Ingat, pada akhirnya nanti kita diminta pertanggungjawaban itu masing-masing, bukan tergantung kepada orang tua kita, bukan tergantung kepada mama papa, bukan tergantung kepada guru-guru agama atau pembina-pembina bina iman kita ataukah pastor. Tidak tergantung kepada mereka, tetapi kita mempertahankan iman kita. Kita menerima keselamatan itu secara pribadi. Mari kita lihat di ayat yang ke-25. Bunyinya yang demikian: jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakan pintu bagi kami." Nah, coba, apa sih maksudnya itu? Maksudnya, bila tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, itu berarti pada saat sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk menerima keselamatan itu. Bisa saja nanti saat Tuhan datang kedua kali, atau saat usia hidup kita sudah pada batasnya, kita dipanggil Tuhan. Nah, maka tidak ada yang bisa kita pertahankan atau kita usahakan. Maka apabila pintu sudah tertutup untuk kita tidak bisa, kita terlambat untuk menerima keselamatan itu. Nah, kembali kepada kita semua, anak-anak dan remaja misioner. Semua keselamatan, semua kebaikan dari Allah melalui Tuhan Yesus, dan saat ini di dalam keluarga, melalui orang tua kita, melalui pengajaran-pengajaran di gereja,
itu harus kita respon, harus kita terima dengan usaha dari kita untuk melangkah semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, jangan main-main dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Tuhan mau kita tetap melangkah di dalam keselamatan tersebut sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan abadi di dalam surga. Jangan sampai Tuhan berkata bahwa tidak mengenal kita dan bahkan kita dianggap orang yang berbuat kejahatan. Mengapa? Karena kita menolak keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Semoga kita adalah anak-anak yang dicintai Tuhan dan merespon keselamatan yang dari Tuhan sampai kita menerima kebahagiaan di surga. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas kita pagi hari ini. Bagi yang sudah belajar tatap muka, selamat belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi yang masih belajar daring, kita belajar daring dengan sungguh-sungguh. Ingat, pelayanan di dalam gereja menjadi misdinar tetap kita lakukan dengan sepenuh hati. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap ingat doa, derma, kurban, dan kesaksian. Jangan lupa memperhatikan teman-teman di sekitar kita, karena kita memiliki semangat Children Helping Children. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.